Shalom, salam sejahtera dalam kasih sayang Yesus. Senang sekali pada saat ini kami dari studio boleh menjumpai para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-6 dalam triwulan yang ke-4 di tahun 2022. Pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini berjudul Dia Mati untuk Kita. Namun, saudaraku, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran ini dan menggali lebih dalam tentang pelajaran Sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-6, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami memuji membesarkan nama-Mu. Engkau baik dalam kehidupan kami, ketika Engkau boleh mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh layak ketika mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-6 ini. Bersamalah dengan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Yohanes 3 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mau atau tidak mau, kematian selalu berhadapan dengan kita semua. Kita mau terima atau tidak terima, cepat atau lambat, maka kematian itu selalu datang di dalam kehidupan manusia di atas dunia ini. Mungkin sebagian orang akan berkata, kami akan mencoba untuk tidak mati. Tetapi itu tidak mungkin. Kenapa? Menunda kematian mungkin bisa. Tetapi pada faktanya, kematian menjadi satu momok, satu hal yang selalu ada di dalam kehidupan manusia. Apakah dia itu orang benar? Apakah dia itu orang yang tidak benar? Pasti mengalami hal yang sama. Ketika kita mempelajari hal yang seperti itu, muncul pemikiran dalam pikiran kita. Apakah ada harapan? Apakah ada sesuatu yang lebih baik di balik dari kematian itu sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus adalah pusat dari iman saudara dan saya. Dan karena Kristus bangkit, karena Kristus boleh bangkit dari kematian, maka pengharapan yang sama boleh menjadi milik saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Benar? Kebangkitan adalah merupakan satu hal yang memberikan kita satu harapan bahwa ada kehidupan setelah manusia itu mati. Kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Nah, saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan pelajaran yang sangat luar biasa? Karena ternyata Yesus juga mati untuk saudara, untuk saya.
Saudara-saudaraku, Yesus mati untuk saudara dan saya bukan tidak ada tujuan. Tetapi dia mati bagi saudara dan saya untuk menebus saudara dan saya dari dosa yang membuat kita itu tidak punya pengharapan. Kalau kita mungkin dapat bertanya, hal apa yang terbesar yang dilakukan oleh sorga terhadap umat manusia? Jawabannya sederhana. Sorga memberikan Yesus untuk menjadi penebus juru selamat saudara dan saya. Seharusnya saudara, saya, kita semua yang layak mati, dan mati karena dosa itu ada satu kematian yang kekal, kematian yang tidak punya pengharapan. Tetapi ketika Yesus mati di salib, maka kita punya pengharapan untuk hidup yang kekal. Dengan kata lain, salib Kristus itu adalah pusat dari sejarah keselamatan manusia. Saya ulangi, salib adalah pusat dari sejarah keselamatan manusia. Kalau tidak ada peristiwa salib, maka manusia tidak punya pengharapan untuk selamat. Kalau tidak ada peristiwa salib, maka manusia mati dan selesai. Saya ingin untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Stephen Haskell dalam bukunya The Cross and Its Shadow. Halamannya yang kelima, dia berkata seperti ini. Keabadian tidak akan pernah bisa memahami kedalaman cinta yang diungkapkan di salib Kalvari. Di sanalah kasih Kristus yang tak terbatas dan keegoisan iblis yang tak terbatas berdiri berhadapan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ketika salib itu ada, peristiwa di mana Yesus mati di atas kayu salib, disitulah membuktikan di alam semesta ini bahwa Allah itu kasih. Bahwa Allah itu mengasihi manusia. Bahwa iblis adalah oknum yang sangat egois. Disitulah kita boleh melihat muncul pembuktian yang sebenarnya. Berkaitan dengan makna salib, ada beberapa aspek penting yang harus kita ingat. Yang pertama, salib adalah pernyataan tertinggi dari keadilan Allah terhadap dosa. Apa yang dikatakan di sini? Salib adalah pernyataan tertinggi dari keadilan Allah terhadap dosa. Yang kedua, salib adalah pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang berdosa. Amin, saudara. Kalau tidak ada salib, maka keadilan terhadap dosa itu tidak akan terbukti. Kalau tidak ada salib, maka kasih terhadap orang yang berdosa, terhadap saudara dan saya, tidak akan bisa terbukti. Tetapi kita puji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dengan kematian Kristus yang menggantikan saudara dan saya, yang seharusnya patut, pantas, harus mati, tetapi digantikan oleh Kristus, maka pengharapan hidup yang kekal itu boleh kita miliki. Kematian Kristus yang menggantikan adalah kebenaran inti dari dimensi kosmik. Di seluruh alam semesta ini,
Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu kasih? Perhatikan salib. Perhatikan peristiwa di Golgota. Perhatikan kasih Allah kepada orang yang berdosa ketika Yesus mati di atas kayu salib. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis Kristen yang sangat luar biasa, Ellen G. White, menyatakan seperti ini. Pengorbanan Kristus sebagai suatu pendamaian untuk dosa adalah kebenaran agung. Kebenaran-kebenaran yang lain mengelilinginya. Supaya dapat dimengerti dan dihargai dengan betul, setiap kebenaran dalam firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu harus dipelajari dalam terang yang mengalir dari salib Golgota. Luar biasa, saudara. Ternyata kematian Yesus itu adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Apa kebenaran yang ada di situ? Bahwa Yesus mengasihi orang berdosa dan Yesus membenci dosa. Benar, kita sudah tergadai di dalam dosa, saudara. Tetapi dengan kematian Yesus di salib, maka kita boleh selesai masalah dosa itu. Hari ini, ketika saudara dan saya melihat dan mempelajari akan kematian Yesus, bagi saudara, bagi saya, apa yang harus kita buat? Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat tema kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayatnya yang ke-15, Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sebagai umat gereja Masehi Advent hari ke-7, kita memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Kita harus ada di barisan yang terdepan untuk meninggikan Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, umat gereja Masehi Advent hari ke-7, dimanapun Anda berada, kita harus berada di barisan terdepan untuk meninggikan Kristus. Dan ketika Kristus ditinggikan, maka kita boleh melihat banyak orang akan datang kepada Yesus. Yesus Kristus datang untuk berbagai macam alasan. Di antaranya, yang pertama, Yesus datang untuk menebus manusia. Yang kedua, Yesus datang untuk menyatakan kepada kita karakter kasih Allah yang sejati. Yang ketiga, Yesus datang untuk mengalahkan iblis dan menyangkal tuduhan palsu dari setan. Yang keempat, Yesus datang untuk membuktikan bahwa Adam yang pertama dapat menaati Allah sebagaimana Kristus dalam kemanusiaannya menggenapi dengan sempurna semua hukum dan menjalani hidup yang tidak berdosa dan suci. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di akhir dari pelajaran ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang kami bawakan pada saat ini, kembali saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Ellen G. White. Ellen G. White menasihati agar saudara dan saya, kita harus belajar dan mempelajari ilmu salib. Kenapa saya katakan ilmu salib? Karena ketika kita mempelajari kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita akan dengan yakin
menyadari bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Kita akan dengan yakin menyadari bahwa Allah tidak melupakan saudara dan saya. Kita akan dengan yakin menyadari bahwa dengan Yesus mati di atas kayu salib, maka disitulah menunjukkan kasih yang hakiki bagi kita umat manusia. Biarlah kiranya salib Kristus menjadi ilmu dari segala pendidikan yang ada dan pusat dari semua pengajaran dan pelajaran yang saudara dan saya pelajari. Dan kita akan terus dengan penuh satu sukacita memiliki pengharapan kalau Yesus mengasihi kita dan Dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka kita punya pengharapan untuk hidup kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau baik dan mengasihi kami. Biarlah kami boleh selalu dekat bersama dengan Tuhan dari hari ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Shalom.